Assalamualaikum friend, jumpa lagi di Dukun Speaker Reborn. Oke, khusus hari ini bengkel Simbah tutup ya, mau fokus bikin konten. Sebelumnya Simbah mohon maaf kalau akhir-akhir ini ya jarang upload ya, dikarenakan sibukan juga udah nggak ada kameramen, udah nggak ada tim, jadi ini bikin video sendiri lah. Nah, ini dia bintang tamu kita, apa isinya dan dari siapa, tetap di sini saja. Oke, jangan kemana-mana. Ini pengirim atas nama Bang Iwan Cahyono di Kecamatan Sepu, Kabupaten Blora ya. Ini kota Mustika ini ya. Oke, langsung aja kita unboxing apa isinya dan bagaimana keluhannya. Ada amplop ini berhenti di sini ya. Apa ini isinya? Wah, ini itu ya, kita lihat. Oh, ada uang bro di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang, saya Iwan dari Sepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Minta tolong Bang buat servis OGSS series ini. Pemakaian kurang lebih 12 tahun di motor PP Shogun 125, sering dipakai perjalanan luar kota tiap hari, berboncengan dengan istri. 1 bulan ini mulai ada gejala rembes di salah satu shocknya sebelah kiri. Sekalian minta tolong direpon ulang dua-duanya Bang. Untuk sel-selnya yang diganti baru aja sih, sekalian aja biar mantap lagi. Kalau berkenan dan ada waktu dibikin konten Bang, nanti biar saya promosikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Bang. Nanti Simbah usahakan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih banyak buat Bang Iwan Cahyono ya di Kabupaten Blora yang sudah mempercayakan chipnya kepada kami. Oke, lanjut kita. Ini udah WSS, ini untuk dipasang di Shogun 125 katanya. Oke, nanti kita benerin ya. Videonya seperti ini. Oke, langsung aja kita acak-acak. Oke friend, sebelum kita lepas spare luarnya, kita semprot dulu ya. Selannya ini menggunakan cairan anti karat supaya karatnya itu apa ya, supaya lebih mudah dibuka lah ya. Ya, kita kendorkan pengunci preloadnya ya menggunakan kunci L yang sesuai aja. Ini Simbah kurang tahu juga ini kunci L berapa ya, disesuaikan sendiri. Yang penting masuk aja lah, bisa buat itu ya, bisa buat ngendorin. Setelah kendor kita gunakan as bekas ya, as sok belakang ini, bekas as sok belakang itu buat itu ya, kendorkan sampai full ya, sampai sekendor-kendor mungkin lah, sampai mentok seperti itu.
nggak beres ini friend. Untuk jenis CSS Z series harusnya nggak ada rebunya seperti itu ya. Kalau seperti ini biasanya ada masalah di klep dalamnya, ini pasti klep dalamnya bermasalah. Oke, kita bongkar dulu ya. Ya, kita lepas dulu anting bawahnya ya menggunakan kunci 17 seperti ini. Oke. Ya friend, kita buka dulu ya baut L nya menggunakan kunci L yang pas. Ini bertujuan kita untuk membuang tekanan anginnya ya, disebabkan klep yang udah tidak udah tidak normal ya, ada masalah lah di klep dalamnya, jadi mengakibatkan ada gelembung udara di dalam ya, jadi ya alhasil ada rebonnya seperti itu. Kita buang seperti itu ya. Nah, keluar anginnya. Oke, supaya ya untuk memudahkan kita membuka di bagian tutup itu silnya ya. Setelah anginnya terbuang, kita tutup lagi seperti itu, kencangkan ya. Oke, itu bertujuan supaya ya saat membuka tutup silnya asnya aman lah, seperti itu ya. Ya, ternyata olehnya udah kotor banget ya. Ya, pemakaian udah 12 tahun. Mantap. Ini dua-duanya olehnya udah kotor semua kayaknya. Ini yang satu. Oke. Nah, ini ya kan, dua-duanya udah kotor semua olehnya. Nanti kita ganti semua. Kita cuci dulu ya. Jadi cuci biar bersih lah. Oke. Ya, setelah dibersihkan hasilnya seperti ini. Oke, ternyata sesuai dugaan kita dari awal ya, ini klepnya pecah ya, di bagian ring sim klepnya pada pecah ya, seperti itu.
Oke, untuk ring bawah masih aman ya, ini dua-duanya pecah semua kanan kirinya ya. Oke, itu pecahnya masuk di situ, sela-sela lubang ini masuk ya, susah dicari. Nanti kita lepas dulu aja lah, kita lepas dulu supaya mudah dicari ya. Oke, nanti kita lepas bagian itu ya, murnya kita lepas. Kita siapkan mur baut 17 ya, seperti ini. Nah, itu nanti kita akan kontrak ya, kita pasang 2 mur 17 seperti itu. Oke, nah kita kontrak seperti itu ya. Itu Simbah kalau nyebutin kontrak lah namanya ya. Nah seperti ini, kita kencangkan sekencang mungkin lah ya. Lalu kita lepas di bagian mur utama yang akan kita lepas. Itu bertujuan supaya apa, kita bisa mengamankan as dari gigitan nih. Jadi jangan asnya yang digigit ya, jadi diakal seperti itu. Lalu kita lepas, nah seperti itu, mudah kan? Nah ini dia biang keroknya friend ya, ini ringnya pecah seperti ini ya. Nanti kita akan cari penggantinya ya. Ini yang tadi nyelip tuh di dalam situ. Oke, sebelum kita cari penggantinya, kita poles as dulu aja ya. Oke, sambil kita cari penggantinya gitu, agak susah itu carinya. Ya friend, setelah dipoles hasilnya seperti ini ya, lumayan lah ya, seperti baru lagi ya. Lanjut kita rakit ya. Alhamdulillah Simbah udah nemu ring penggantinya ya. Untuk ringnya yang pecah ini seperti ini tadi. Nah ini penggantinya, kita carikan yang diameter yang sama ya, seperti ini. Nah ya intinya supaya lubang 3 lubang itu bisa tertutup. Nah 3 lubang ini bisa tertutup dengan sempurna ya, supaya rebenya nanti bisa pas seperti itu. Oke, ya lubang tengah juga harus presisi sama asnya ya, jadi benar-benar bisa nutup, tidak ada oli yang itu bisa lewat situ ya. Nah kita sesuaikan seperti ini. Nah tuh kan bisa nutup secara sempurna. Oke, benar-benar gak ada lubang ya, nggak bengkok atau gimana ya, karena kan nggak ada ya, susah carinya. Jadi yang penting fungsi aja lah ya. Oke, lanjut kita rakit.
Oke friend, untuk sealnya Simbah sudah siapkan yang baru ya. Ini seal bekasnya dan ini yang baru. Nah, kita ganti sealnya dengan ukuran diameter yang sama ya. Ini menggunakan seal ukuran 12 kali 31,5 kali 15 ya. Seperti ini, dua-duanya nanti kita akan ganti semua. Oke, lanjut kita rakit. Oke, seperti biasa kita menggunakan oli hidrolik SAE 10 ya. Untuk takaran nanti ada caranya, mohon disimak, jangan di skip ya, supaya biar tidak ya banyak yang bertanya ya, kadang ukuran berapa kayak gitu. Jadi pakai cara ini aja biar lebih pas ya. Oke, kita masukkan asnya seperti itu tanpa seal dan bisik pengaman asnya ya. Kita tes dulu tarikannya seperti apa ya. Kalau dirasa sudah pas, kita ukur olinya. Nah, ini kan ada garis ya di bawah, itu ada garis itu untuk apa, garis busing pengaman as. Jadi kita masukkan asnya seperti ini, lalu kita paskan oli di garis itu ya. Nah seperti itu. Nah itu akan pas nanti di bawah piston. Nah seperti ini. Jadi untuk ukurannya Simbah memang tidak pernah pakai ukuran mili, jadi seperti itu aja udah pas ya. Jadi sekali lagi tolong disimak baik-baik videonya, jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Oke, lanjut kita pasang ya busing pengaman asnya, jangan kebalik ya. Untuk ya kita kasih lumas dulu sealnya. Oke ya, untuk busingnya jangan kebalik ya, sekali lagi jangan kebalik. Nah ini yang ada karetnya itu di bawah kalau saat pemasangan ya, seperti ini ya. Kalau kebalik bisa repot nanti. Oke, kita lanjut pasang asnya, pasang sealnya, pasang as. Kita lanjut pasang asnya ya, jangan lupa dikasih itu ya, pengaman. Nah seperti itu, kita kasih pengaman plastik ya, plastik apa aja yang penting tidak mudah sobek plastiknya, supaya sealnya tidak rusak terkena drat asnya ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Oke ya, seperti itu. Usahakan plastik jangan sampai sobek ya, kalau sobek malah akan jadi bocor ya nanti, dikarenakan nyelip di sealnya. Langsung kita pasang, rakit, dan udah seperti itu. Nah untuk apa, shock ISS jenis ini ya, set series ini emang tidak ada ribbon band. Ini normalnya seperti ini, tidak ada ribbonnya, karena kan klepnya beda, nggak seperti klep yang ribbon ya. Oke, ini udah sip, mantap ya, jos. Oke, tinggal kita rakit.
Oke. Oke friend, alhamdulillah misi sok ISS set series kita sudah selesai dan insya Allah dipakai udah lebih nyaman dan awet ya. Oke, terima kasih banyak buat Bang Iwan Cahyono di terima kasih banyak buat Bang Iwan Cahyono di Blora ya yang udah mempercayakan soknya kepada kami. Oke, seperti biasa kalau masih ada kekurangan atau gimana, masih ada keluhan, langsung aja konfirmasi ke nomornya Simbah ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga notifikasinya. Boleh like dan share supaya ilmunya lebih bermanfaat. Ya, pesan Simbah untuk video kali ini, jika seseorang merasa dirinya paling pintar, sesungguhnya dia orang yang paling bodoh. Jika seseorang merasa dirinya paling benar, sesungguhnya dia salah. Karena orang gila tidak pernah merasa bahwa dirinya gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukiring dan sampai jumpa.